Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, kita sampai di edisi 132. Pada edisi ini kita berbicara mengenai kata ganti marfu terpisah jamak feminin. Kata ganti marfu berpisah, kata ganti marfu terpisah jamak feminin, atau dalam bahasa Arab dinamakan dhamirur raf'il munfasil. Dhamir raf'il munfasil. Kita sudah pelajari ini kata ganti marfu terpisah untuk bentuk mufrad, untuk bentuk mutsanna, dan untuk bentuk jamak muzakkar, ya. Nah, hari ini merupakan bagian akhir dari kata ganti marfu terpisah, yaitu untuk jamak muannats, ya, jamak muannats. Kata ganti marfu terpisah berfungsi sebagai mubtada atau subjek, ingat itu. Jadi dia berfungsi sebagai mubtada di dalam jumlah ismiyah. Jadi dia ini pertama kali muncul, pertama kali tampil di dalam jumlah ismiyah, ya. Jadi setelah mubtada baru khabar, ya, khabar. Coba kita lihat kata ganti marfu terpisah untuk bentuk ini, untuk bentuk mufrad. Huwa, dia laki-laki; hiya, dia perempuan; anta, engkau laki-laki; anti, engkau perempuan; ana, saya, baik laki-laki maupun perempuan. Nah, kemudian untuk mutsanna, kalau huwa ditambah satu lagi huwa plus huwa, dia menjadi huma. Mereka dua orang laki-laki. Hiya plus hiya menjadi huma. Mereka dua orang perempuan. Jadi mereka dua orang laki-laki itu sama dengan mereka dua orang perempuan. Itu sama-sama huma, ya. Kemudian anta, kalau ditambah anta, dia menjadi kalian dua orang laki-laki. Antuma. Anti ditambah anti menjadi antuma, kalian dua orang perempuan. Jadi kalian dua orang perempuan pun sama dengan kalian dua orang laki-laki. Sebagaimana mereka dua orang laki-laki sama dengan mereka dua orang perempuan. Kemudian ana, kalau ditambah satu lagi, ana plus ana menjadi nahnu. Nahnu itu kami atau kita, baik laki-laki maupun perempuan. Sekarang jamak mudzakkar, jamak laki-laki. Kalau huwa ditambahi huwa, ada tiga huwa di situ, dia menjadi hum, mereka laki-laki. Kalau huma, mereka dua orang laki-laki. Hum, mereka banyak atau jamak laki-laki. Ya. Kemudian hiya nanti dulu. Anta, yang laki-laki dulu, ya. Anta plus anta menjadi antum. Antum, kalian banyak atau jamak laki-laki. Kalau anta plus anta, kalau hanya dua anta, itu antuma. Kalian dua orang laki-laki, ya. Kemudian anti ini kita pending dulu. Anti ini kita tunda dulu, ya. Oleh karena anti ini perempuan. Kita sekarang berada di wilayah jam'ul mudzakkar. Kemudian ana ini kalau ditambah ana jadi tiga ana di situ, dia menjadi nahnu, kami atau kita banyak, ya. Nah, kalau ana plus ana, kami dua orang juga nahnu, kami jamak juga nahnu. Nah, itu sudah kita pelajari. Nah, sekarang kita fokus pada jam'ul muannas, jamak feminin. Nah, berarti kita mulai dari hiya. Hiya plus hiya, jadi ada tiga hiya di situ, tiga hiya atau lebih. Jadi dia menjadi mereka perempuan. Mereka perempuan itu hunna. Mereka perempuan hunna. Bandingkan dengan mereka laki-laki hum, ya. Hum, mereka laki-laki. Hunna, mereka perempuan. Kemudian anti tambah anti, jadi minimal ada tiga anti di situ, dia menjadi kalian perempuan. Itu antunna, kalian perempuan, jamak antunna. Kalau mereka perempuan hunna, kalian perempuan antunna.
Kalau mereka laki-laki hum, kalian laki-laki antum. Nah, sekarang ana yang perempuan ya, ana plus ana plus ana plus ana menjadi nahnu. Jadi nahnu itu sama semuanya. Nahnu dua orang laki-laki maupun perempuan, nahnu jamak laki-laki, nahnu jamak perempuan sama. Kami atau kita. Nah, jadi sekarang yang baru itu hunna, antunna, nahnu. Nah, dengan demikian seluruh kata ganti marfu terpisah itu sudah tercover dalam edisi 132 ya. Jadi secara lengkap kita sudah mempelajari seluruh kata ganti marfu terpisah ya. Seluruh kata ganti marfu terpisah. Nah, kalau kita hitung kata ganti marfu terpisah itu begini menghitungnya 1, 2, 3, 4, 5 ya. 6 ini kita hitung 1, ini 7 kita hitung 1 ini, 8, 9, 10 ya. 10 ini enggak kita hitung lagi. Oleh karena sudah kita hitung di sini 11, 12. Jadi seluruh kata ganti dalam bahasa Arab itu ada 12 ya. Ada 12. Bandingkan dengan seluruh kata ganti dalam bahasa Inggris hanya ada 7 ya. Dalam bahasa Arab itu 12. Jadi hampir 2 kalinya. Nah, kemudian itu kalau kata ganti yang sama kita hitung 1 kali. Humane kita hitung 1 kali. Kalau ini kita hitung 2 kali jadi 14. Jadi 14. 14 itu sebanyak ruas jari kita ini. Ruas jari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ya. 14. Nanti kalau kita mentasrif kita bisa menggunakan model ruas jari ya. Model ruas jari. Coba lihat ini. Huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antun, ana, nahnu ya, ana, nahnu. Jadi urutan kata ganti itu bisa begini. Kata ganti mufrad dulu, baru mutsanna, baru jamak mudzakkar, baru jamak muannats ya. Nah, kalau demikian urutannya huwa, hiya, anta, anti, ana, huma, antuma, nahnu ya. Itu 2 baru bentuk jamak. Jadi hum, antum, nahnu jamak laki-laki, baru jamak perempuan, hunna, antunna, nahnu. Tapi secara konvensional di sekolah-sekolah pendidikan Islam maupun di pesantren urutannya tidak seperti itu. Urutannya begini. Huwa, huma, hum ya. Ya. Terukur juga huwa, huma, hum. Jadi ke samping. Kalau kita klasifikasikan berdasarkan bilangan, huwa, hiya, anta, anti, ana. Tapi tidak. Huwa, huma, hum. Hiya, huma, hunna. Anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna, ana, nahnu. Ya, menarik sebetulnya ya. Ya, cara apapun yang dipakai itu sama saja. Cuman kalau kita menggunakan cara mufrad dulu, mutsanna, jamak mudzakkar, jamak muannats ya, itu tidak melulu didasarkan pada hafalan ya. Ya, hafalan dan pemahaman. Tapi kalau begini huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, itu ada muatan hafalannya ya. Ya memang cara ini pun ada muatan hafalan. Tapi kalau kita ini semacam itu, begitu kita sampai ke antum, ditanya antum itu artinya apa? Dia blank, ya lupa, dia nggak tahu. Ya. Tapi kalau kita urutkan berdasarkan bilangan semacam ini,
Antum itu kan wilayah jamak laki-laki. Antum itu siapa? Antum itu kalian. Ya, laki-laki. Itu satu poin. Poin lain, ingat bahwa ini kata ganti marfu terpisah ini berfungsi atau difungsikan sebagai mubtada dalam jumlah ismiyah. Ya, mubtada dalam jumlah ismiyah. Beda dengan kata ganti marfu bersambung. Ya, bersambung dengan apa itu kalau kata ganti marfu? Bersambung dengan kata kerja. Jadi dia difungsikan sebagai fa'il, sebagai subjek juga, tapi sebagai subjek kata kerja, ya. Nah, contoh misalnya, huwa mudarrisun, dia seorang guru laki-laki. Kan huwa itu kan mubtada, subjek, toh. Kalau hiya mudarrisatun, dia seorang guru perempuan. Kalau anta, kembali lagi ke mudarrisun, oleh karena anta ini laki-laki tunggal. Anta mudarrisun, engkau seorang guru laki-laki. Anti mudarrisatun, engkau seorang guru perempuan. Kalau ana mudarrisun, kalau saya laki-laki. Kalau perempuan, ana mudarrisatun. Kalau huma, ini mereka dua orang laki-laki ini, huma mudarrisani. Jadi mereka dua orang guru laki-laki. Kalau huma yang ini, huma mudarrisatani. Kalau antuma ini, antuma mudarrisani. Jadi kalian dua orang guru laki-laki. Antuma yang ini mudarrisatani. Kalau nahnu bisa mudarrisani, bisa mudarrisatani, ya. Jadi apapun ininya, ini digunakan sebagai subjek, sebagai mubtada dalam jumlah ismiyah. Kalau hum mudarrisuna, oleh karena hum itu jamak. Jadi bentuk jamak dari mudarrisun itu mudarrisuna, jamak mudzakkar salim. Antum mudarrisuna, nahnu mudarrisuna, kami guru, kalian guru. Antum mudarrisuna, hum mudarrisuna, laki-laki. Nah, kalau mereka guru-guru perempuan, nah kita gunakan hunna untuk mereka. Hunna jadi guru perempuan itu jamak muannats salim. Hunna mudarrisatun. Ya, kalian guru-guru perempuan, antunna mudarrisatun. Ya, kami guru-guru perempuan, nahnu mudarrisatun, ya. Ini kata ganti merupakan satu konsep tata bahasa yang luar biasa penting, yang sangat penting. Oleh karena itu kita harus memahami konsep kata ganti ini. Jadi kalau kita membaca teks, di situ pasti ada apa? Pasti ada kata ganti. Jadi kalau pemahaman kata gantinya itu kurang, berarti pemahaman teksnya juga kurang, ya, juga kurang. Nah, dengan demikian kata ganti marfu terpisah sudah selesai, ya. Sudah selesai. Tinggal kata ganti marfu bersambung, ya. Dan kata ganti majrur. Kata ganti majrur. Kalau kata ganti majrur itu pasti bersambung, nggak ada yang terpisah, ya. Nggak ada yang terpisah. Kata ganti majrur bersambung, ya. Bersambung dengan apa? Bersambung dengan kata benda untuk menunjukkan pemilikan. Bersambung dengan harful jar, bersambung dengan zaraf, ya. Nah, bersambung dengan zaraf. Itu pun sudah hampir selesai. Nah, kemudian kata ganti marfu bersambung, ya. Kata ganti marfu bersambung. Itu juga sudah hampir selesai. Yang belum ini bersambung dengan jamak feminin, ya. Jamak feminin, ya. Yang sama sekali belum itu kata ganti mansub. Kata ganti mansub itu ada yang bersambung, ada yang terpisah. Yang bersambung itu persis sama dengan kata ganti majrur bersambung. Oleh karena coba lihat itu bentuk marfu itu punya kesamaan yang kuat dengan bentuk mansub itu dengan bentuk majrur, ya. Ya, majrur. Misalnya bentuk dua. Bentuk dua itu bentuk majrurnya sama dengan bentuk mansubnya, ya. Sama dengan bentuk mansubnya. Ya, oke. Nah, sekarang mari kita kerjakan latihan ini. Kalian guru perempuan. Nah, ini kalian ini kata ganti marfu terpisah. Ya, ini kan sebagai subjek nih.
sebagai mubtada ini, ya. Dan kami guru laki-laki, kami itu juga sebagai mubtada. Jadi kata ganti yang berperan sebagai mubtada itu adalah kata ganti marfu terpisah. Kalian untuk perempuan. Apa itu? Kalian untuk perempuan. Antunna. Ini antunna. Kalian untuk laki-laki antum, ya. Jadi antunna, saya tulis sini ya. Antunna ini sebagai mubtada. Ya. Guru perempuan, mudarrisatun. Jamak muannas salim ini. Mudarrisatun. Mudarrisatun ini khabar, ya. Antunna mudarrisatun, kemudian dan wa, ya, kami guru laki-laki. Wa nahnu guru laki-laki, mudarrisuna. Ini mubtada, ini khabar. Ya. Antunna mudarrisatun, kalian guru perempuan, kalian untuk perempuan ini. Dan kami mudarrisuna, kami guru laki-laki, kami untuk laki-laki ini, ya. Wa nahnu mudarrisuna. Jadi antunna dan nahnu itu merupakan kata ganti marfu terpisah. Jadi dua-duanya difungsikan sebagai mubtada. Mereka perempuan, ya. Mereka perempuan ini hunna, ya. Penerjemah Lebanon. Ya, penerjemah Lebanon. Coba kita ganti ini Lebanon ini. Lubnaniyun kita ganti dengan Mesir, ya. Coba kita ganti dengan Mesir. Mereka perempuan ini sebagai mubtada, hunna, ya, hunna ini mubtada. Ada apa dengan hunna itu? Penerjemah itu mutarjim. Kalau penerjemah perempuan mutarjimatun. Kalau penerjemah perempuan itu jamak muannas salim, mutarjimatun. Mutarjimatun. Hunna mutarjimatun, ya, ini khabar mutarjimatun. Kemudian mutarjimatun, kata benda ini diikuti oleh kata sifat kebangsaan, KSK, ya. KSK. Jadi KSK dari Mesir itu misriyun. Bentuk perempuannya misriyatun. Jamak perempuan misriyatun. Hunna mutarjimatun misriyatun. Ya, hunna mutarjimatun misriyatun. Ini kata sifat yang menjelaskan ini khabar ini, kata benda khabar ini. Jadi harus selaras. Mutarjimatun misriyatun. Oke, nomor 3, penerjemah Yunani itu subjeknya ini. Penerjemah Yunani itu subjek. Setelah itu ada kata kerja, telah menerjemahkan. Berarti ini subjek dari kata kerja. Subjek dari kata kerja itu namanya fa'il, ya. Jadi kata kerja dulu yang ditulis, ya. Kata kerja dulu yang ditulis. Jadi menerjemahkan itu tarjama. Sudah, ya. Di sini sebelumnya tarjama. Ini kata kerja 4 huruf. Tarjama. Mutarjim itu dibentuk dari tarjama.
Kalau kita lihat subjeknya itu bukan kata ganti, ya, tetapi perasa kata benda. Untuk itu kita lihat ininya, jenis kelamin, subjeknya. Penerjemah Yunani itu perempuan. Oleh karena kita punya asumsi bahwa setiap bentuk jamak dalam latihan ini itu perempuan. Oleh karena kita sedang mempelajari jamak feminin, ya. Berarti tarjamat. Kalau laki-laki tarjamat. Nah, ini kata kerjanya. Siapa itu yang menerjemahkan itu? Penerjemah Yunani, perempuan, ya. Jadi itu alif lam. Al mutarjimatu ya. Al mutarjimatu, penerjemah Yunani itu KSK kata sifat. Al yunaniyatu, al yuna, ini ya, yuna KSK laki-laki Yunaniun, KSK perempuan Yunaniyatun. Kalau dijamakkan Yunaniyatu. Tarjamat al-mutarjibatul yunaniyatu. Ini nun, ya. Ini nun, jadi ini subjek, ya. Yang berperan sebagai subjek itu kata benda. Kata benda ini dijelaskan oleh kata sifat ini. Ini kata sifat, ya. Jadi ini dan ini harus selaras. Kata sifat kebangsaan, ya. Tarjamat al-mutarjimatu al-yunaniyatu. Apa yang diterjemahkan? Buku-buku itu. Buku-bukunya jamak, ya. Jadi buku tunggal itu kitabun. Kalau buku jamak itu kutubun. Ini namanya jamak taksir, akan kita pelajari nanti. Jadi ada tiga bentuk jamak itu. Yang pertama jamak mudzakkar salim, sudah kita pelajari. Yang kedua jamak muannas salim, sudah kita pelajari. Itu beraturan. Nah, ini yang tidak beraturan, jamak taksir. Jamak dari kitabun itu kutubun. Ini akan kita pelajari. Tarjamat al-mutarjimatu al-yunaniyatu. Buku-buku itu kutub, ya. Al-kutuba ini objek. Oleh karena objek dia harus mansub. Ya, tarjamat al-mutarjimatul yunaniyatu al-kutuba ke dalam bahasa Yunani. Ke dalam itu ila, ya. Ilal lughati al-yunaniyah, ya. Ilal lughati al-yunaniyah, ke dalam bahasa Yunani. Al-lughah al-yunaniyah. Kalau bahasa Inggris al-lughah al-ingliziyah. Kalau bahasa Arab al-lughah al-arabiyah. Ini lughah ini kata benda, ya kan? Kata benda. Kemudian ini kata sifat. Ya, kata sifat kebangsaan, ya, yang menunjukkan bahasa. Ilal lughatil yunaniyah. Jadi kalimatnya tarjamat al-mutarjimatul yunaniyat al-kutuba ilal lughatil yunaniyah. Kemudian perhatikan ini sukun diikuti oleh lam, sukun itu diubah menjadi kasrah. Tarjamatil mutarjimatul yunaniyatu al-kutuba ilal lughatil arabiyah. Coba lihat ini, mengapa oleh karena dia sebagai subjek itu marfu.
Ya, mengapa A kutuba? Oleh karena dia objek mansub. Kenapa I? Oleh karena dia didahului oleh harful jar. Ya, isim yang didahului oleh harful jar itu majrur, ya, majrur. Kemudian mereka penerjemah terkenal. Mereka itu siapa? Laki-laki itu perempuan? Ya perempuan, ya, perempuan. Jadi hunna mereka ini sebagai mubtada, kata ganti marfu terpisah. Ya, penerjemah terkenal. Mutarjimatun ini khabar. Ya, khabar itu nakirah, ya. Ya, tidak beralif lam, kemudian dia itu marfu dengan dhammah. Hunna mutarjimatun, terkenal, masyhuratun. Masyhuratun. Jadi hunna mutarjimatun masyhuratun. Oke, kita lanjutkan. Kita lanjutkan nomor 4. Pemain-pemain wanita itu telah mengalahkan pemain-pemain pria itu. Mereka pemain-pemain yang tangguh, ya. Jadi di sini pemain dibedakan berdasarkan gender. Ada pemain wanita, ada pemain pria. Mereka bertanding dalam satu kompetisi. Ternyata yang unggul itu pemain-pemain wanita. Apa itu pemain? Pemain itu la'ibun. Ya, la'ibun, dia dari la'iba, bermain. La'ibun itu pemain pria, ya. La'ibun itu pemain pria. Pemain wanita la'ibatun. Tambahkan kata marbutah, la'ibatun. La'ibatun. Ya, ini jumlah fi'liyah. Oleh karena di sini ada kata kerja mengalahkan. Mengalahkan itu hazama. Hazama, ya, hazama. Defeat. Hazama, mengalahkan. Mengalahkan. Nah, jadi oleh karena jumlah fi'liyah yang terdapat di awal itu kata kerja. Kata kerja. Yang mengalahkan itu kata kerja. Siapa yang mengalahkan itu? Pemain-pemain wanita. Jadi ini hazamat. 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 Oleh karena ini verb, ya, hazamat. Hazamat yang mengalahkan siapa? Pemain-pemain wanita itu. Pemain wanita itu Allah, coba lihat itu la'ibun. Kalau kita tambah alif lam ada dua lamnya, ya. Allah, ini dia. Allah aibatu. Inilah ininya. Subjeknya. Al-la'ibatu artinya apa? Pemain-pemain wanita itu mengalahkan pemain-pemain pria itu. Pemain itu al-la'ibun, ya. Tapi oleh karena dia sebagai objek, dia la'ibin, ya. Ya, jadi ini sebagai objek bentuk jamak mudzakkar salim ini, ya. Al-la'ibina. Jadi oleh karena dia itu objek, maka dia harus mansub. Dia mansub dengan apa? Dengan ya. Ingat jamak muannas salim, jamak mudzakkar salim. La'ibun, la'ibuna, atau la'ibina. Pemain-pemain, ya. Pemain-pemain. Ini marfu, ini mansub atau majrur.
Jadi pemain-pemain laki-laki di sini itu pihak yang dikalahkan. Jadi dia objek. Jadi kita menggunakan al-la'ibina, bukan al-la'ibuna. Hazamat al-la'ibatu al-la'ibina. Jadi ini kita ubah menjadi kasrah ya. Hazamatil la'ibatu al-la'ibina. Kalau yang mengalahkan itu pemain laki-laki, berarti ini hazama. Hazama ini al-la'ibuna. Oleh karena dia berperan sebagai subjek. Kemudian yang dikalahkan perempuan itu objek itu harus mansub al-la'ibati. Jadi jamak muannas salim itu mansub dengan kasrah ya. Hazamatil la'ibatu al-la'ibina. Jadi pemain-pemain perempuan itu mengalahkan pemain-pemain laki-laki itu. Ya. Kemudian mereka pemain-pemain yang tangguh. Muncul lagi kata ganti mereka yang berdiri sendiri. Kata ganti marfu terpisah. Mereka di sini siapa? Mereka di sini pemenang ya, yang mengalahkan itu perempuan. Hunna ini mubtada. Pemain ya tanpa alif lam, kalau di sini dengan alif lam, oleh karena itu ya. La'ibatun tangguh. Tangguh itu bisa kita inikan mumtaz. Tambah kata baru, mumtaz. Mumtaz ini mengandung makna istimewa atau tangguh. Tangguh ya. Hunna la'ibatun. Kemudian ini khabar yang berperan sebagai khabar itu kata benda. Kata benda ini diikuti oleh ini, kata benda ini diikuti oleh kata sifat tangguh. Tangguh itu mumtaz. Jadi kalau ini di jamak muannas salim kan mumtazat. Mumtazatun. Jadi mereka pemain-pemain yang istimewa, hunna la'ibatun mumtazatun. Ini zai ya. Zai. Mereka penjahit-penjahit Spanyol. Spanyol itu Hispania. Ya, ingat ya. Jadi mereka pemain-pemain Spanyol yang istimewa. Mereka ini perempuan ya. Hunna ini mubtada. Penjahit itu khayat. Jadi khayatatun, kemudian Spanyol ini kata sifat kebangsaan. Isbaniyat, Spanyol itu Isbania. Spanyol itu Isbania. Jadi yang berkebangsaan Spanyol itu Isbaniun. Ya, kalau perempuan Isbaniyatun. Ya, kalau jamak Isbaniyatun. Isbaniyatun. Isbaniyatun hunna khayatatun isbaniyatun. Kemudian ada lagi kata sifat. Kata sifatnya dua. Ini kata sifat yang pertama, ini kata sifat yang kedua. Selaraskan dengan ini. Istimewa mumtazat. Ini mumtazat. Mumtazatun. Jadi kalau kita merasa agak sedikit canggung di sini, oleh karena kita belum terbiasa dengan jamak muannas salim saja sebetulnya. Begitu kita sudah terbiasa dengan jamak muannas salim, Masya Allah, kecanggungan itu akan hilang. Hunna khayatatun isbaniyatun mumtazatun. Ya, oke. 6. Kalian pejuang-pejuang. Pejuang itu mujahid. Oleh karena kalian jenis perempuan, antunna
Antunna, pejuang-pejuangnya perempuan. Mujahidatun, ya muannas salim dari mujahidah, ya mujahidatun, 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 pejuang-pejuang yang ikhlas. Ikhlas itu mukhlis. Bentuk perempuannya mukhlisah. Mukhlisatun, mukhlisatun, mukhlisatun. Ya, ini kata benda sebagai khabar, kemudian kata sifat yang menjelaskan ini mujahidat, mukhlisat, dan jujur. Jujur itu apa? Jujur itu shadiqat. Shadiqatun. Shadiqatun. Ini kata sifat dua. Ini kata sifat. Antunna mujahidatun, mukhlisatun, shadiqatun. Kalau ini laki-laki, antum. Antum ini mujahiduna, mukhlisuna, shadiquna. Ya. Antum mujahiduna, mukhlisuna, shadiquna. Kalau antunna mujahidatun, mukhlisatun, shadiqatun. Oke, kita lanjutkan. Tukang-tukang roti itu khabbas, ya. Khabbas, dia seakar dengan khubzun, roti. Ya, tukang-tukang roti itu pergi. Nah, ini juga jumlah fi'liyah, oleh karena ada kata kerja. Pergi itu apa? Pergi itu zahaba. 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 Ini kita tulis dulu. Kemungkinannya kalau nggak zahabat, zahabat. Ya, zahabat. Oleh karena yang pergi itu perempuan. Zahabat. Siapa itu yang pergi itu? Tukang-tukang roti itu. Tukang roti itu khabbas. Jadi al-khabbazat. Al-khabbazatu. Al-khabbazatu. Ini verb, ini subjek. Jadi tukang-tukang roti perempuan itu pergi kemana? Ke klinik. Ila klinik itu apa? Mustawsaf. Ilal beralif lam, ya. Ilal mustawsaf. Ilal mustawsaf. Jadi zahabat, ini diikuti oleh alif lam, zahabatil khabbazatu ilal mustawsaf. Tadi pagi, hadzal sabah. Ya, hadzal sabah, ya. Hadzal sabah. Hadzal sabah. Ini sudah sering dimunculkan, hadzal sabah. Untuk apa? Mengapa mereka pergi ke klinik tadi pagi? Ternyata untuk periksa. Mereka hamil. Mereka hamil ini kata kerja apa kata ganti marfu terpisah. Ini mereka itu sebagai mubtada, ini hamil sebagai ini. Ya, sebelum ini sebagai khabar, ya. Sebelumnya sudah pernah dijelaskan ada kata sifat yang menunjukkan sifat khas perempuan. Satu di antaranya hamil. Hamilun. Jadi kalau kita hendak mengatakan Zainab hamil, Zainabu hamilun. Ini mubtada, ini khabar. Ini khabar. Tidak perlu ini ditambah marbutah. Ini kan perempuan. Tidak perlu Zainabu hamilatun. Oleh karena yang hamil itu pasti perempuan. Jadi ini kata sifat yang khas perempuan. Kata sifat yang khas perempuan itu jamaknya jamak muannas salim. Jamak muannas salim. Ya, jamak muannas salim. Jadi mereka
Mereka itu hunna ini mubtada, hamilatun hunna hamilatun, ini khabar. Ya. Oke, berikutnya kalian ini mubtada. Ya, mubtada, seniman-seniman Prancis yang istimewa. Kalian itu perempuan, antunna. Ini mubtada. Seniman itu fannan, ya kan? Fannan. Kalau seniman-seniman perempuan, fannanatun. Jama' fannanatun. Antunna ini sudah berulang kali kita ini kan ya, fannanatun. Antunna, kalian, fannanatun, ya, kemudian diikuti oleh SK, faransiyatun, Prancis. Faransiyatun, faransiyatun. Ya, antunna fannanatun faransiyatun. Kemudian diikuti lagi oleh kata sifat yang kedua. Ini kata sifat pertama, ini kata sifat kedua. Ini kata sifat pertama, ini kata sifat kedua. Kata sifat pertamanya itu KSK, kata sifat kedua istimewa. Istimewa itu mumtaz. Jadi mumtazatun. Ya, mumtazatun. Oke. Kami sedang sibuk. Ini mubtada. Kami itu perempuan ya. Nahnu. Kami perempuan, kami laki-laki sama saja. Tapi kami yang ini di sini itu perempuan ya. Mubtada. Sibuk, masyghul. Sudah diinikan ya. Jadi masyghulatun, masyghulatun, ya, di rumah, fil baiti atau fil manzil ya. Nahnu masyghulatun fil manzil, ini khabar. Kalian pejuang-pejuang yang tangguh. Kalian itu sebagai mubtada. Antunna, oleh karena kaliannya perempuan. Antunna, ini mubtada. Pejuang, mujahid, ya, pejuang perempuan, mujahidah, jamaknya mujahidatun. Mujahidatun, ya, mujahidatun, ini ha ya, mujahidatun, ya, mumtazatun, ya, antunna mujahidatun, ini khabar mumtazatun. Ya, alhamdulillah kita sudah menerjemahkan 10 kalimat yang mengandung jamak muannas salim, oleh karena dia penuh dengan akhiran atun. Coba lihat, atun, ini atun, oleh karena dia jamak muannas salim. Kita periksa sepintas sebelum kita tutup. Antunna, kalian, mujahidatun mumtazatun, pejuang-pejuang yang istimewa, yang tangguh. Nahnu, kami, masyghulatun, sedang sibuk, fil baiti, di rumah. Ini antunna, kalian, fannanatun, jadi seniman-seniman, faransiyatun, Prancis, mumtazatun, yang istimewa. Dhahabatil khabbazatu
ya al-khabbazat itu tukang-tukang roti perempuan telah pergi kemana? Ilal mustawsaf, ke klinik hadha sabah, tadi pagi mereka hamil, hunna hamilatun. Antunna, kalian mujahidatun, pejuang-pejuang, mukhlisatun, yang ikhlas, dan shadiqatun, dan jujur. Hunna, mereka, khayatatun isbaniyatun mumtazatun. Hunna khayatatun, penjahit-penjahit, isbaniyat Spanyol, mumtazat, yang istimewa. Hunna, mereka, la'ibatun, pemain perempuan, mumtazat, yang istimewa, yang tangguh. Kemudian hazamatil la'ibatu, pemain-pemain perempuan itu, pemain-pemain wanita itu mengalahkan hazamat, pemain-pemain laki-laki itu, pria itu. Kemudian nomor tiga, tarjamatil mutarjimatul yunaniyatu. Jadi penerjemah Yunani itu, ya, penerjemah Yunani itu telah menerjemahkan al-kutuba, buku-buku itu, ini objek, itu ke dalam ilal lughatil Yunaniyah, ke dalam bahasa Yunani. Mereka penerjemah terkenal, ya. Mereka penerjemah terkenal. Hunna mutarjimatun masyhuratun. Oke, nomor dua, mereka perempuan penerjemah Mesir, hunna mutarjimatun misriyatun. Nomor satu, kalian guru perempuan, antunna mudarrisatun, dan kami wa nahnu mudarrisun, guru laki-laki, ya. Oke, saya kira cukup sekian. Semoga bermanfaat. Coba periksa lagi. Ini kalimat ini di rumah, diskusikan dengan teman-teman. Seandainya ada kesalahan, dibetulkan. Semoga bermanfaat. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.